Campuran itu dibagi menjadi dua, yakni ada campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, campuran homogen. Contohnya itu seperti ketika kita melarutkan garam dengan air, maka garam tersebut akan larut di dalam air. Sehingga larutan itu disebut sebagai larutan garam. Kedua, heterogen. Contohnya itu ketika kita mencampurkan pasir dengan air, maka tidak terjadi kelarutan atau tidak larut, sehingga disebut dengan istilah juga suspensi. Selanjutnya, ketika susu bubuk ditambahkan air, maka dia akan keruh. Nah, larutan keruh inilah yang disebut sebagai koloid. Apa sih bedanya larutan, suspensi, dan koloid? Larutan itu dia termasuk ke homogen, sedangkan kalau koloid itu masuk ke homogen dan heterogen, dan suspensi itu masuk ke heterogen. Berdasarkan ukurannya, larutan itu memiliki ukuran sangat kecil, yakni kurang dari 10⁻⁷ cm. Sedangkan kalau koloid itu di antara larutan dan suspensi atau di tengah-tengahnya. Kalau suspensi itu memiliki ukuran lebih dari 10⁻⁵ cm. Berdasarkan fase, kalau larutan itu memiliki satu fase, kalau koloid itu memiliki dua fase, sedangkan kalau suspensi juga memiliki dua fase. Berdasarkan bisa atau tidak disaringnya, kalau larutan itu tidak bisa disaring dikarenakan ukuran partikelnya itu sangat kecil. Kemudian kalau koloid itu bisa disaring, namun dengan cara tertentu. Kalau suspensi jelas bisa disaring dikarenakan kenapa? Karena ukuran partikelnya itu besar. Berdasarkan stabil atau tidaknya, kalau larutan itu dia stabil dalam artian dia itu tidak memisah karena dia larut di antara campurannya. Sedangkan kalau koloid itu stabil juga, dan kalau suspensi itu tidak stabil karena dia tidak larut. Koloid itu memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ketika contohnya fase terdispersinya itu gas, maka medium pendispersinya itu cair. Koloidnya itu busa buih, contohnya itu busa sabun. Kalau fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, maka koloidnya itu busa padat. Contohnya itu batu apung, spons. Kalau fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, maka koloidnya itu aerosol. Contohnya itu awan, kabut. Kalau medium pendispersinya cair, maka koloidnya itu emulsi atau contohnya itu susu krim. Kalau medium pendispersinya itu padat, maka koloidnya itu maka emulsi padat. Contohnya keju, mentega. Jika fase terdispersinya itu padat, maka medium pendispersinya itu gas, cair, padat. Kalau di gas, maka koloidnya itu menjadi aerosol padat. Contoh asap, debu. Cair, koloidnya itu sol, contohnya itu cat dan tinta. Kalau padat, maka koloidnya itu solvadat, contohnya itu aloe. Teman-teman, kita akan masuk ke sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yakni efek Tyndall. Apa sih itu efek Tyndall? Jadi efek Tyndall itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Di sini terdapat dua gambar yang diberikan cahaya senter. Yang pertama ada cahaya senter yang diberikan kepada gelas yang disebut sebagai larutan dan gelas yang koloid. Di sini dapat dilihat bahwa di gelas larutan itu tidak terlihat partikel-partikelnya. Sedangkan kalau di gelas yang koloid itu kelihatan partikel-partikelnya.
Hal ini disebabkan karena ukuran partikel larutan itu lebih kecil daripada partikel koloid, sehingga ketika kita menghamburkan cahaya kepada larutan, maka dia tidak kelihatan partikel-partikelnya. Contoh dari peristiwa efek Tyndall ini pertama yakni sorot lampu mobil akan tampak jelas pada malam hari atau kondisi berkabut. Kedua, berkas sinar matahari yang melalui celah rimbunnya dedaunan pada pagi hari yang berkabut akan tampak lebih jelas. Dan ketika kita membuka jendela, maka ada berkasan cahaya sinar matahari, namun terdapat debu-debu kecil yang kelihatan. Itulah beberapa contoh dari peristiwa efek Tyndall tersebut. Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel koloid dalam medium cair atau gas. Gerak Brown terjadi karena partikel koloid yang sangat kecil terus-menerus ditumbuk oleh molekul-molekul medium di sekitarnya. Molekul medium bergerak acak dengan kecepatan tinggi, sehingga tumbukan ini menyebabkan partikel koloid bergerak zigzag secara acak, bukan lurus atau diam. Penyebab fisik: partikel koloid memiliki massa yang kecil, sehingga gaya gravitasi tidak cukup kuat untuk membuatnya mengendap. Sebaliknya, gaya kinetik dari molekul medium mendominasi, menghasilkan gerakan acak. Ini dapat dijelaskan oleh teori kinetik gas, di mana molekul pelarut bertumbukan dengan partikel koloid dari semua arah, menghasilkan impuls netral yang menyebabkan gerakan Brownian. Nah, contoh gerak Brown dalam koloid. Yang pertama, dalam susu, yaitu koloid lemak dalam air. Partikel lemak bergerak acak karena gerak Brown, mencegah pengendapan. Yang kedua, dalam asap, yaitu koloid padat dalam gas. Partikel debu bergerak zigzag di udara. Selanjutnya, sifat koloid yang ketiga, yaitu koagulasi. Apakah teman-teman tahu seperti apa koagulasi itu? Jadi, koagulasi adalah proses perubahan dari bentuk cair menjadi padat atau semi padat, baik dalam konteks biologi seperti pembekuan darah maupun kimia fisik seperti pengolahan air. Secara umum, ini adalah proses di mana partikel-partikel kecil yang tersuspensi atau terlarut dalam cairan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar, sehingga lebih mudah diendapkan atau dipisahkan. Peristiwa koagulasi ini sangat sering terjadi di sekitar kita, contohnya seperti pembuatan tahu, yaitu terjadi penggumpalan kedelai yang sudah dihancurkan menjadi tahu. Selanjutnya ada penggumpalan darah. Ketika seseorang terluka, maka darah akan langsung menggumpal untuk menutupi luka tersebut. Selanjutnya ada penggumpalan lateks, yaitu mengubah lateks cair menjadi bentuk padat dengan cara menambahkan bahan penggumpal seperti asam. Contohnya asam format, sehingga lateks dapat kita pakai untuk medis maupun praktikum. Selanjutnya yaitu penjernihan air. Jadi, air yang kotor dapat dibersihkan dengan mengandalkan peristiwa koagulasi ini. Contohnya seperti mengendapkan warna pada air maupun kotoran pada air sehingga air menjadi lebih bersih. Tetapi, tidak kemungkinan air itu dapat dikonsumsi secara langsung, karena mungkin ada partikel-partikel yang tertinggal atau tidak ikut dalam penggumpalan. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid lain untuk mencegah terjadinya koagulasi atau penggumpalan, sehingga menjaga sistem koloid tersebut tetap stabil. Koloid pelindung adalah jenis koloid yang fungsinya menstabilkan koloid lain agar tidak mudah memisah atau mengendap. Mekanisme kerjanya adalah dengan membentuk lapisan pelindung di sekitar partikel-partikel koloid lain, mencegahnya untuk bergabung dan mengendap. Sering disebut juga sebagai agen pelindung koloid atau agen perisai. Jenis koloid yang paling sering digunakan sebagai pelindung adalah koloid liofil karena sifatnya yang lebih stabil.
Koloid pelindung adalah jenis koloid yang fungsinya menstabilkan koloid lain agar tidak mudah memisah atau mengendap. Mekanisme kerjanya adalah dengan membentuk lapisan pelindung di sekitar partikel-partikel koloid lain, mencegahnya untuk bergabung dan mengendap. Sering disebut juga sebagai agen pelindung koloid. Contoh koloid pelindung yang pertama yaitu sabun. Sabun berfungsi sebagai pengemulsi, yaitu menstabilkan campuran antara minyak dan air dalam sistem koloid. Yang kedua yaitu kasein. Kasein merupakan koloid pelindung alami dalam susu yang membantu melindungi lemak atau minyak agar tetap terdispersi dalam medium cair. Dan yang ketiga yaitu ada gelatin. Gelatin yaitu digunakan dalam pembuatan es krim untuk mencegah pembentukan kristal es atau gula yang besar, sehingga es krim tetap lembut dan tidak cepat memisah.